Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Bapak Anas Arfandi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmatnya hingga pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa melakukan pembelajaran kuliah walaupun secara daring. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya juga terlupa pula untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Bapak Anas Arfandi yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan isi makalah kami dengan tema model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Sebelum mempresentasikan isi makalah kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Hikmah Herunisa atau saya sendiri sekaligus sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua ada Yuda Dwicaya sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Yores Luis Tumpawo sebagai pemateri kedua dan Irwin Saputra sebagai pemateri ketiga. Baik, saya akan mulai mempresentasikan poin-poin penting isi makalah kami dengan tema model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Apa itu pendidikan kejuruan? Menurut Wenrich dan Galloway, 1988 mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan sama dengan pendidikan teknik dan pendidikan okupasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Meskipun definisi-definisi di sebelumnya berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencetak individu yang siap bersaing di dunia industri. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu sistem pendidikan yang mempersiapkan siswa ataupun individu-individu untuk memasuki dunia kerja dan menjadi manusia yang produktif dengan memiliki skill masing-masing. Berikut contoh gambar pendidikan kejuruan. Gambar pertama, jurusan TKJ yang sedang melaksanakan ujian nasional. Gambar kedua, jurusan elektro ataupun listrik. Model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Ada 3 macam model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Di antaranya, 1. Model berorientasi pasar. Pada model ini, pemerintah tidak memiliki peran. Perannya hanya bersifat marginal dalam proses kualifikasi pendidikan kejuruan. Model ini sifatnya liberal. 2. Model sekolah. Pada model ini, pemerintah sendiri merencanakan, mengorganisasikan, dan mengontrol pendidikan kejuruan. Model ini sifatnya birokrat. Pemerintah dalam hal ini yang menentukan jenis pendidikan apa yang harus dilaksanakan di perusahaan, bagaimana desain silabusnya, begitu pula dalam hal pendanaan dan pelatihan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan tidak selalu berdasarkan permintaan kebutuhan tenaga kerja ataupun jenis pekerjaan saat itu. 3. Model sistem ganda. Pada model ini, pemerintah menyiapkan atau memberikan kondisi yang relatif komprehensif dalam pendidikan kejuruan bagi perusahaan-perusahaan swasta dan sponsor swasta lainnya. Model ini disebut juga model pasar dikontrol pemerintah, dan model inilah yang disebut model sistem ganda. Peran standar kompetensi dan kualifikasi kerja dalam pendidikan kejuruan. Apa itu standar kompetensi kerja nasional Indonesia? Standar kompetensi kerja nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja. Bertujuan sebagai acuan dalam mengukur kemampuan kerja seseorang yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sebagaimana yang disyaratkan oleh industri.
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja. Prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Ada 16 prinsip penyelenggaraan menurut Dr. Prosser. Dr. Prosser adalah seorang praktisi dan akademis Amerika Serikat yang sering dianggap sebagai bapak pendidikan kejuruan, terutama di Amerika. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa prinsip penyelenggaraan menurut Dr. Prosser. Yang pertama adalah pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan siswa dilatih sebagaimana dengan lingkungan di mana nanti dia akan bekerja. Yang kedua adalah pendidikan kejuruan akan efektif jika melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir seperti yang diperlukan pekerjaan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu, dan jika tidak terpenuhi, maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan untuk beroperasi. Kelebihan dari sekolah menengah kejuruan yaitu: pertama, memiliki pengalaman kerja dan keterampilan yang memadai sehingga tamatannya diminati oleh perusahaan. Kedua, melatih bakat dan kemampuan dalam bidang keahlian yang telah dipilih. Tiga, memiliki kurikulum yang fleksibel sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Adapun kekurangan SMK yaitu: pertama, terbatas pilihan jurusan di dunia perkuliahan dikarenakan disiplin ilmu yang diberikan dari SMK menjurus pada satu bidang saja. Kedua, pembelajarannya hanya mengarah pada satu bidang keahlian sehingga pengetahuan yang dimiliki sedikit dibandingkan pada jurusan SMA. Ketiga, tidak semua SMK mencetak lulusan yang sesuai dengan dunia kerja. Hal ini disebabkan ketidaktersediaan fasilitas bengkel ataupun laboratorium kerja yang layak dan modern, serta membangun kerjasama yang kuat dengan dunia kerja. Baik, itulah tadi presentasi poin penting isi makalah dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.